Salam Pak Hendro. Sebelum kita minta tanggapan dari pihak terkait, ada beberapa hal yang memang menjadi irisan kita untuk bisa bersinergi. Pertama, adanya MOU antara pemerintah Kota Dumai, UNRI dan Kadin Dumai kurang lebih 4 tahun yang lalu terkait dengan sinergi dalam segala bidang. Nah, tadi yang juga dari BPK terkait dengan rencana kerjasama kita terkait dengan irisan ya, yang tepat guna. Nah, tentu perlu diawali seperti apa program yang ada di Kadin Dumai, Dinas UMKM Dumai, Disnaker yang nanti akan disinkronkan dengan proposal yang akan diusulkan oleh BPN Menteri. Nah, kalau dari Kadin ini nanti silakan kawan-kawan dari Kadin. Di sini tadi yang baru hadir Wakil Ketua Bidang Maritim dan Perikanan Pak Anwar Asad, yang juga kami dulu sebagai koordinator UMKM ekspor kemarin. Ini proses Pak Hendro dan Ibu sekalian. Sebelum dari Kadin, kami minta respon dari Dinas Tenaga Kerja terkait dengan Dinas UMKM dulu. Jawab Bu Indah luar biasa jawabannya. Tadi saya persilakan Pak Karisanta, ternyata Bu Indah ingin duluan. Ternyata emansipasi wanita itu harus diantisipasi juga pria. Kita akan selalu kalah sama wanita. Oh iya, kepada Bu Indah kami persilakan menyampaikan program terkait dengan UMKM yang memungkinkan menjadi sinkronisasi dengan program yang akan dibuat oleh BPN. Bu Indah dipersilakan. Dan kepada Bapak Ibu dipersilakan, tadi saya lupa mempersilakan untuk makan minum, silakan. Terima kasih Bu Indah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup poin aja ya Pak. Saya hobinya sebentar aja. Jadi seperti yang Bapak sampaikan tadi, nah dinasnya apa aja sih terhadap UMKM-nya, apa sih yang bisa dibantu kan gitu. Kalau dinas Pak, pada intinya kami awal kami melakukan suatu kegiatan itu adalah kami data. Jadi tugas kami yang pertama khusus di bidang kami itu kami melakukan pendataan. Nah, setelah melakukan pendataan, kita melakukan pembinaan di mana data yang kita miliki itu dari berbagai sektor. Jadi yang saya lihat tadi ini kan lebih banyak ke makanan olahan ya, makanan olahan industri. Kayaknya lupa dengan kerajinan. Jadi kita wilayah banyak sawit. Jadi kita juga ada daerah Madang Kampai, Sungai Sembilan, sama Bukit Kapur. Itu banyak sawit. Dan alhamdulillah kita punya kerajinan namanya Bu Sumiati, salah satu di Bukit Kapur. Cuma kita terkendala, kita hanya bisa mengolah lidi sawit itu menjadi piring, dan kerajinan hanya kadarnya itu 4 buah. Karena kita tidak lagi punya pelatihan untuk kedepannya itu kayak seperti saya tertarik di bagian siapi api. Bagian siapi api saya pernah dan kebetulan kita sama KB UMKM-nya juga dekat. Jadi mereka sudah sampai ekspor dari produk lidi sawit itu menjadi tas, menjadi tempat tisu, itu udah sampai ke luar negeri. Terus saya tanyakan ke mereka, kayak mana Bu? Kami ada itu alatnya, dia punya macam sejenis tenun untuk lidi sawitnya. Nah kita nggak sampai saat ini kita belum bisa, karena kita diawali dengan COVID. Pada saat kita kepengen melaksanakan itu kita kena COVID, terus anggaran kan direfocusing. Jadi kami berharap nih bantuannya seperti itu Pak. Jadi ada peningkatan pelaku usaha, dan kami berharapnya juga seperti yang kayak di Jawa. Itu ada suatu daerah atau kelurahan tertentu itu memang semuanya itu pengolahan itu semua. Jadi kami berharap, kami punya keinginan itu ada lokasi industri tertentu. Misalnya kerupuk cabai dia punya lokasi industrinya. Terus nanti pembuatan pabrik tempe dia punya lokasinya. Itu
kita sudah coba menetapkan itu di daerah Bukit Batrem. Nah, kami juga kepinginnya di sawit juga seperti itu. Jadi ada tempat pengolahan produknya gitu. Karena Bapak kami juga udah pernah mempromosikan produk dari Didi Sawit ini, alhamdulillah lebih bagus dari yang lain gitu. Dan kualitasnya juga sangat ini. Cuman kita kendalanya ya itu pelatihannya kita kurang. Jadi kita tidak terbentuk kelompok, masih mandiri perorangan. Nah, akhirnya harga piring itu lebih tinggi daripada yang dijual oleh daerah lain. Padahal kualitas kita lebih bagus. Kan sayang. Kalau saya harapnya seperti itu Pak, karena orang luar negeri juga Malaysia kemarin juga sudah tertarik dengan Didi Sawit kita. Cuman ya batas untuk penghasilan produk yang industrinya dari piring ini tidak mencukupi. Jadi kita tidak punya, akhirnya jadi untuk oleh-oleh aja. Itu satu. Yang terhadap kami lakukan di UMKM yang ada yang baru terbentuk itu kami secara ini membantu sukarela. Jadi kami tidak ada biaya, baik itu dari pembuatan NIB-nya, nomor induk berusaha itu kami langsung, tidak lagi melalui DPPTSP khusus untuk UMKM kita bantu langsung. Terus di NIB itu kan sudah terdaftar tuh adanya PIRT, adanya halal, adanya juga SNI Bina UMKM. Nah, di situ kita nerangkan dalam waktu 3 bulan mereka tidak melakukan proses perpanjangan PIRT halal dan SNI halalnya, Bina UMKM-nya, itu kita bantu, kita proses pada intinya seperti itu. Jadi kita tidak ada apa-apanya. Kalau BPOM Pak, kalau BPOM itu hanya untuk produk yang frozen yang mengandung susu, terus seperti jamu. Jadi pihak BPOM juga tidak mengharapkan juga pelaku UMKM ini semua harus BPOM gitu. Mereka juga ngerti karena prosesnya luar biasa rumit. Nah ya luar biasa. Nanti ada aja yang dimintanya. Udah selesai BPOM dia nanti minta halalnya lagi. Nah terhadap halal kami juga bekerja sama dengan Depak. Jadi selagi ada halal gratis, kami terus menginformasikan ke semua pelaku usaha dan kami bantu. Kami punya penyuluh halal gratis itu sebanyak 3 orang di Dumai. Jadi kami bicara-bicaranya ke pelaku usaha dan alhamdulillah untuk tahun depan pihak Depak juga memberikan informasi kepada kami sekitar 900.000 seluruh Indonesia itu halal gratis untuk tahun 2023. Jadi kami gencarnya, jadi tergantung pelakunya. Tapi pelaku usaha yang banyak yang terjadi di kita sekarang ini adalah terhadap kemasan, terhadap kayak mana ya? Kalau untuk ekspor kayaknya berat karena mereka belum mengerti kalau sudah kita bantu promosi, mereka harus punya barangnya, harus ada. Nah, itu pengertian terhadap itu kami berharapnya ada pelatihan seperti itu untuk menggerakkan lagi pelaku usaha ini. Nanti dia kalau sudah kita promosikan dia stagnan di situ. Jadi yang sering terjadi seperti itu, sudah kita bantu promosikan, mereka tidak bisa memenuhi kuota ke pasar. Itu kalau bisa kami dapatlah pelatihan dari undrinya ya, dari dosen gitu kan, menerangkan ke pelaku usaha bagaimana sih dia bisa bertahan gitu. Jangan sampai nanti sudah kita promosikan mereka sudah nggak aktif lagi, dan itu sudah ada beberapa pelaku usaha yang seperti itu yang kami temukan. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin bisa Bu Indah tambahkan untuk tahun 2023 program apa saja yang sudah dianggarkan sehingga bisa disinkronkan oleh pihak Undri. Mungkin apakah kalau tadi kan halal gratis itu Depak nih. Nah mungkin program apa yang dianggarkan diprogramkan di tahun 2023 oleh Dinas UMKM? Kami hanya melakukan beberapa sosialisasi ya, 3 kali ya sosialisasi terhadap pelaku usaha, itu aja. Tapi sosialisasinya sosialisasi terhadap kewirausahaan. Pelatihan kewirausahaan programnya untuk 2023. Kalau program itu pendataan, pembinaan dan pengembangan. Kalau ini kegiatan. Iya. Iya, tapi kalau kita ada dua program ya, 3 ya. Pelatihan, kalau program itu ada pelatihan.
Ada terus pendataan, terus ada pembinaan. Kegiatannya? Kalau kegiatan itu resosialisasi. Nah, satu terus kalau pendataan ya kita mendata Pak. Kegiatan sekalian pembinaan. Pembinaan untuk secara menyeluruh atau untuk Hanya objek tertentu. Ada 10 pelaku usaha per kecamatan. maksudnya? 70 orang slotnya ya, kalau di kecamatan. 10 pelaku usaha. Iya, per kecamatan. Bidang apa itu Bu bidangnya? Pokoknya di bidang manajemen, di bidang teknik produksi. Kita manual semua Pak, jadi semuanya. Jadi secara ini aja Pak, secara umum aja. Jadi nanti pembukuannya seperti apa secara umum. Jadi langsung oleh penyuluh lapangannya aja. Kita punya penyuluh lapangan. Jadi ini oleh penyuluh lapangan ya? Iya. Satu kecamatan dan 1 orang. Jadi mereka langsung melakukan pembinaan dan pendataan. Kecamatan jadi karakter tidak ada spesifik khusus untuk peternakan, untuk pertanian, untuk dulu kan? Dan tahun ini ya, tahun ini kami kayak dari Kementerian Koperasi itu SIDP itu khusus untuk pertanian, perkebunan itu belum dilakukan pendataan. Jadi kami melakukan pendataan itu di luar dari dua itu ya. Di luar itu termasuk makanya pendata tadi ini beberapa kali juga di pertanian itu Enggak, dia kerajinan. sering kerajinan ya. Beda, kalau perkebunan tuh nanti kita ada Kerajinan Oke, mungkin sebelum ditanggapi oleh tadi Snaker, gambarannya nih Pak Endro bahwa Snaker tahun ini dapat dukungan dari APBN ada 15 persen ya Pak Reza. Nah, mudah-mudahan di tahun depan ada lagi. Selanjutnya kami persilakan kepada Tadi Snaker untuk menyampaikan program yang 2023. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja Pak ya. Ini kalau saya lihat tadi dari program yang disampaikan juga rencana proposal ini berbicara hilirisasi Pak ya. Sementara di kami ini kayaknya hulunya Pak. Nah jadi kami di Snaker ini tidak berbicara produk ya. Jadi, kalau saya lihat tadi kan kita pembinaan dan pengembangan terhadap produk gitu kan. Kalau kami ini lebih bersifat kami melatih skill bagaimana mereka bisa menghasilkan produk. Nah, makanya tadi di awal saya bilang kami melakukan pelatihan sinergi dengan kawan-kawan UKM. Nanti setelah mereka dilatih ya dari UKM lah pembinaannya Pak. Mungkin itu dalam bentuk modal atau peralatan gitu. Jadi kalau di kami sifatnya itu tadi skill. Jadi kami melatih bagaimana masyarakat kita ini memiliki kemampuan, memiliki keterampilan supaya bisa menghasilkan produk tadi. Contoh, di tahun ini kami sudah melaksanakan pelatihan tata boga terkait produk tadi, tata boga, dan juga ini barusan kemarin kami tutup pelatihan jajanan pasar. Nah, jadi kami melatih ibu-ibu atau masyarakat kita untuk bisa mandiri. Oke, dibilang tadi kami bilang ada berbasis kemandirian dan berbasis kompetensi. Nah, jadi kami sudah melatih juga di pelatihan tata boga, pelatihan menjahit, sebagaimana Pak Julbanto sampaikan, pelatihan membuat kain majun. Nah, hasilnya itu di kain majun. Cuma mereka kami melatih sehingga mereka memiliki skill, keterampilan dan kemampuan untuk menghasilkan suatu produk. Dan juga tadi terkait dunia usaha, dunia industri. Alhamdulillah tahun ini juga kita sudah melaksanakan pelatihan food and beverage di Hotel Grand Zuri. Jadi food and beverage itu kita bagaimana kita melatih orang membuat makanan dan minuman di perhotelan. Nah, jadi kita kerjasama dengan tahun ini sebenarnya kita dua dunia usaha dunia industri ini. Jadi kerjasama dengan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Medan. Itu yang disampaikan Pak Julpan tadi dari dana APBN. Jadi kerjasama dengan Budi itu tadi di bidang perhotelan, food and beverage, dan satu lagi di industrinya
produktivitas HRD. Nah, jadi memang Dudi ini memang salah satu program andalan juga di Risnaker, Pak. Karena bagaimana kita bisa merangkul dunia usaha dan dunia industri sebagai bapak angkatnya gitu. Nah, jadi contoh food and beverage tadi di Hotel Genjuli itu pelaksanaannya di hotel tersebut, yang melatih orang hotel tersebut, yang dilatih masyarakat kita gitu. Nah, jadi bagaimana kita memanfaatkan dunia usaha dan industri ini sebagai fasilitator. Nah, juga nanti misalnya tahun depan itu rencana kami mau juga welder untuk pengelasan, Pak. Jadi contoh misalnya ke pelatihan welder itu di perusahaan mana, perusahaan itu yang memfasilitasi, yang melatih juga mereka. Nah itu nanti, nah bantuan yang sharing dengan Balai Besar Pelatihan Vokasi itu mereka membayar honornya gitu. Nah jadi kita berdayakan misalnya orang perusahaan ini kan ada yang seniornya yang bisa memiliki sertifikasi TOT untuk bisa melatih. Nanti Balai Besar inilah yang membayar honornya. Itu sekitar 160 jam DPR, 160 jam pelajaran. Nah itu sinkronisasi dan sinergitas kami antara Dinas Tenaga Kerja, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Medan, dan juga dunia usaha dan dunia industri. Nah jadi kami juga mohon di sini mungkin keterkaitan kami mungkin bisa atau bisa masuk ke dalam proposal ini bagaimana teknisnya lah nanti, karena kalau berbicara produk kami tidak terkait dengan produk. Nah, tapi tadi berbicara dari hilirisasi kami di dunia gitu. Mungkin itulah mohon masukan dari bapak-bapak semua terkait tugas dan fungsi kami di Dinas Tenaga Kerja. Mungkin ada tambahan dari kita untuk program 2023 Pak Anies, ada yang disampaikan yang tersendatkan di program 2023. Ya di 2023 sama juga seperti ini. Kita ada pelatihan berbasis kompetensi, itu rencananya ketinggian ya, huruf akses dan juga enggak yang kompetensi. Boiler. Nah, kemudian yang kemandirian itu pelatihan bakery dan juga mekanik sepeda motor. Nah, itu terkait UMKM yang usaha mikro ya. Yang dari Balai Besar itu kita belum dapat gambaran, tapi insya Allah komitmen dari Kepala Balai Besar, insya Allah kita rutin kerjasama dengan mereka. Dan itu intinya kalau dengan Balai Besar itu terlalu banyak, ada 100 lebih gitu jenis pelatihannya. Jadi kita tinggal pilih mana yang sesuai dengan kebutuhannya ya, kondisi di Dumai. Contoh yang barusan kita laksanakan instalasi listrik, terus welder, digital marketing, barusan juga kita laksanakan. Jadi yang 15 pelatihan kata Pak Dirman tadi banyak Pak, termasuk juga administrasi perkantoran banyak. Jadi apa untuk masyarakat rumah itu yang kita kerjasamakan dengan Balai Besar tersebut. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Kades. Artinya 2023 dari Dinas Tenaga Kerja terkait dengan kompetensi dan ketinggian dari boiler yang mungkin belum nyambung ya Pak dengan program ini. Terus ada bakery dan sepeda motor. Nah yang menarik ini yang terakhir Pak Endro, Balai Besar itu ada semacam komitmen untuk Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai memberikan dukungan pembiayaan pelatihan. Nah, ada 100 jenis pelatihan yang memungkinkan sesuai dengan standarisasi Balai Kerja, ada 100 jenis. Tinggal mungkin data yang 100 jenis ini apa saja untuk kita sinkronkan dengan program yang akan diusulkan LPPM Unsri. Nanti tindak lanjutnya mungkin bisa kontak personnya dari masing-masing pihak untuk bisa, atau kita buatkan semacam WA-nya sehingga kita bisa tingkatkan diskusinya. Bu Ita ada tambahan? Mungkin tambahan sedikit Pak Dirman lupa tadi terkait kerajinan disampaikan Bu Binda tadi. Kami juga barusan melatih ada kerajinan souvenir dari kayu. Nah, mungkin itu bisa juga nanti dibantu juga masukkan, karena itu langsung antusias Pak Wali kemarin suruh soundingkan ke Dinas UKM. Jadi karena Dumai ini kan sejak tolnya kan banyak orang gue jadi jam tolnya itu cabai aja gitu. Mungkin terkait yang ini jadi ada souvenir lah dari kayu, itu
Itu sudah kita latih kemarin, ada 30 orang kan kita ya, 30 orang. Nah jadi mereka juga minta tuh wadah strategi kemana Pak? Kita ada Pak Indro tadi setelah dilatih di Snaker nih kemana gitu kan? Karena kami itu hanya melatih aja Pak. Nah jadi pembinaannya nanti mungkin dari kawan-kawan di UKM dan perdagangan nanti Pak. Artinya hari ini kita bersinergi, diawali dengan diskusi, dilatih oleh Disnaker, dibina oleh Dinas UMKM untuk kami berperan dalam pengembangan pasar. Terkait dengan pengembangan pasar, kami minta nanti secara bergantian kawan-kawan yang dari Kadin untuk menyampaikan programnya. Dari sisi kanan ada Pak Anwar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang kami banggakan. Setelah membahas, mendengar dan melihat apa yang disampaikan oleh Pak Hendro dan kawan-kawan dari PPM, yang kami inginkan sebenarnya adalah eksekusi Pak. Kalau program, saya pikir luar biasa bagusnya. Ini kita kan Reka ini sama dengan akronimnya adalah Reka Cipta ya, soal Reka Cipta ya Pak. Nah, jadi memang kalau kita lihat program ini sangat bagus sekali. Matching plan Kedai Reka ini memang salah satu solusi yang kami harapkan dari UMKM yang kami bina Pak di Kadin terutama, karena seperti dikatakan Pak Ketua tadi, alasannya 3 aja Pak. Satu permodalan, kedua matching, yang ketiga adalah pengembangan pasar. Yang paling inti sebetulnya adalah pemakaian vaksin yang modern Pak untuk suatu produk yang kami branding. Hari ini kami branding bubur masak Buya ini. Dari bulan September sampai dengan hari ini kami roadshow untuk memasarkan bubur masak Buya ini, karena memang kita melihat satu, beliau adalah memang orang Dumai. Yang kedua, produksinya berkelanjutan, continue. Tidak sekarang produksi, besok enggak lagi, besok iya, jadi nggak bisa begitu. Kami di Kadin juga punya satu standarisasi untuk itu. Oleh karenanya, kami berharap dengan BPM ini satu solusi matching plan Kedai Reka ini bisa membuat branding bubur masak Buya ini bisa berjalan dengan baik. Itu harapan kami Pak sebetulnya. Karena yang kedua adalah ending seperti apa ini Kedai Reka ini kita harapkan Pak. Karena UMKM menunggu nih hasil daripada Kedai Reka ini. Dan ini ada solusi saya pikir. Pertemuan kami dulu dengan UNDP juga di Pekanbaru di Novotel. Ini sangat bagus Pak. Artinya bagaimana BPM bisa mengajarkan kami tentang pembuatan proposal yang baik UMKM ini. Ini satu masalah juga Pak. Karena UMKM di Kota Dumai saya lihat profil UMKM-nya mungkin tidak banyak yang ada. Seperti Ibu Kabit sampaikan tadi, banyak UMKM di Dumai ini Pak. Tapi memang mereka punya legalitas yang cukup untuk berkembang. Nah ini BPM bisa menjembatani untuk hal seperti ini. Yang kedua, kami dari Kadin bersama dengan Dinas Perdagangan Kota Dumai sudah diasingkan oleh Pak Wali Kota sebagai tim ekspor Kota Dumai. Oleh karenanya, kami berharap memang produk-produk UMKM bisa kami ekspor Pak melalui Dumai. Ini target kita. Karena koordinasi kami dengan semua pihak yang berkaitan dengan ekspor, baik KSOP, baik cukai, sudah kami adakan rapat beberapa kali dengan pihak terkait. Ini yang belum. Karena memang dari data yang kami dapat dari Pelindo, memang ekspor kita agak kurang Pak ke luar negeri. Oleh karenanya tim fasilitasi ekspor yang dibuat oleh pemerintah Kota Dumai akan melaksanakan kegiatan ini. Kemudian kami juga dari pihak kemaritiman juga membuat program depo kontainer Pak. Nah
ini makanya bersama dengan Perindo. Ya, BUMD yang kami berdayakan bersama dengan Perindo untuk membuat depo kontainer. Ini salah satu penarik juga agar supaya ekspor kita dan impor bisa berjalan di Kota Dumai dengan baik melalui pelabuhan Perindo yang salah satu pelabuhan BUMN yang dikembangkan oleh pemerintah Kota Dumai. Yang ketiga, saya berharap Pak, bagaimana secepatnya kita bisa mengeksekusi proposal yang baik untuk UMKM. Sehingga matching plan dengan waktu yang terbatas tadi saya lihat di skema yang Pak sampaikan ini bisa terwujud dengan segera. Tidak hanya satu UMKM di branding, tapi dengan semua UMKM kita bisa memberikan akselerasi pelajaran tentang pembuatan proposal ini. Itu mungkin Pak Hendro yang disampaikan bersama ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad. Mungkin Pak Buya, silakan. Ada yang menyampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendro, Pak Kadir, Pak Ismaili, Pak Karis Nagar, dan Bu Kadir Winda, dan rombongan tamu kita dari Kanbaru. Sebenarnya saya hanya menambahkan apa yang telah disampaikan Pak Anwar Hasan tadi. Persoalan yang mau saya angkat adalah persoalan UMKM yang sudah disampaikan oleh Ibu Kabit tadi. Sebenarnya persoalan kami dari dulu itu ya. Cuma saya tertarik tadi dengan pembiayaan unlimited ya Pak ya. Jadi pertanyaan saya yang pertama, pendanaan ini dari mana? Uangnya dari mana? Kemudian sistem pembiayaannya itu seperti apa? Kemudian yang ingin saya sampaikan juga bahwa UMKM ini kalau dari Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM itu dari dulu ada pelatihan, pembinaan dan pengurusan perizinan ya begitu Bu ya. Jadi yang kami butuhkan sekarang dari UMKM itu pada dana. Artinya dana ini kami butuhkan untuk memodali usaha, kemudian membeli peralatan yang baik atau yang kami butuhkan. Kemudian kami ingin adanya pasar yang jelas untuk produk-produk kami dari usaha mikro. Untuk sementara demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya. Dari sebelah kiri Bu Rizky ada yang sampaikan? Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada 3 poin yang saya mau tanyakan ke Pak Hendro. Pertama mungkin apakah ada syarat tertentu selain dari kelengkapan dokumen atau harus kelompok atau perorangan untuk mendapatkan bantuan tersebut. Kedua, apakah bantuan alat nanti akan dibebani biayanya ke UMKM? Dan ketiga, apakah alat tersebut dipinjam atau jadi hak milik UMKM? Mungkin itu 3 poin saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi Pak? Apa? Syarat tertentu, alat, Terus yang ketiga, apakah milik jadi hak milik atau satu syarat. Yang kedua Pak? Yang kedua, tadi bukan biaya. Terima kasih Mas Agus. Bu Dewi ada yang sampaikan terkait dengan ekspor pisang dan kelapa, atau ada yang sampaikan? Jadi Bu Dewi ini Bapak Ibu yang dari Putri, beliau bermain ekspor pisang sama kelapa. Selanjutnya Pak Andi Kurniawan. Bu Dewi mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya buat Pak Hendro, Keturunan, Pak Bu, dan Pak Kadip Dinas Perindustrian.
seperti kita tahu bersama permasalahan UMKM itu rata-rata kan ada yang saya ingat itu ada 6. Yang pertama itu adalah produktivitas dan inovasi. Yang kedua adalah kemudahan berusaha atau easy doing business. Yang ketiga akses permodalan. Yang keempat akses pasar. Yang kelima dukungan infrastruktur. Dan keenam siklus bisnis. Nah, yang saya lihat di sini itu UMKM itu adalah pertama itu yang terkendala itu akses permodalan. Nah, mungkin saya akan mengonekkan dengan yang dari Dinas UMKM, ada bantuan permodalan bagi UMKM gitu. Mungkin nanti dari Dinas UMKM bisa menjelaskan secara rinci permodalan seperti apa gitu, yang dapat UMKM dapat permodalan itu seperti apa. Karena terus terang permodalan ini adalah salah satu syarat untuk berusaha, mungkin ada usaha modal yang bayar. Disitulah kendala rata-rata yang saya lihat UMKM di rumah ini di akses permodalan. Terus yang kedua mungkin menindaklanjuti dari Pak Anwar dari kontainer tadi Pak. Kebetulan saya kan di bidang pertanian dan lingkungan hidup nih Pak. 6 bulan yang lalu adik saya kan ada di Jepang. Kebetulan dia bosnya itu adalah orang Bangladesh. Orang Bangladesh itu kan mintanya itu ada semacam kayak kari-kari itu, seperti kayu manis, seperti itu banyak permintaan di sana, rempah-rempah itu Pak. Nah, dengan adanya depo kontainer ini, kemarin itu adik saya itu sampai minta bosnya itu melalui Manado Pak, ekspor itu Pak. Bahan bakunya itu kalau yang kayu manis itu bagus di daerah Kerinci Pak. Bagaimana kalau rumah ini kalau memang jadi depo kontainer itu, kita mungkin bisa mengadakan kerjasama atau memperluaskan ekspor kita seperti kayu manis itu. Ini itu saja Pak dari saya Pak. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya Bu Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kayaknya yang mau diomongin dari teman-teman KDN udah mengajukan semua. Jadi kemarin banyak ya Pak ya, Pak Indro ya, kita sudah membicarakan juga tentang UMKM, bagaimana pengembangan dan kemarin inovasi-inovasi peralatan yang mungkin sama Pak Dodi untuk UMKM kita di Kota Dumai. Nah, perlu juga kita ketahui sebelumnya saya ada bersama teman-teman UMKM juga membuat pelatihan itu dari salah satu dari anggota dalam provinsi. Jadi melakukan kegiatan pelatihan yang di zona view itu bagaimana dia membuat brand, kemudian kayak merek ini itu sudah bisa buat sendiri dari melalui aplikasi handphone. Nah, jadi kita kemarin juga support, alhamdulillah sudah bagus. Kemudian pelatihan bakery itu di Pekanbaru di UPT Dinas Perindustrian Provinsi. Nah, kemudian kebetulan juga kemarin saya pengen menjajaki di Dinas Disnaker ya Bu ya, saya juga mengikuti pelatihan di jajaran pasar sampai di mana, cuman saya sampai nggak selesai karena saya maaf Bu, karena membawa teman-teman selama 5 hari ke Dinas Perindustrian Provinsi. Tadinya izin saya minta hanya sebentar, ternyata saya nggak bisa ditinggal. Nah, jadi seperti itu. Jadi sebanyak 70 peserta dan dari pelatihan kuliner dan pelatihan bakery yang kemarin. Nah, itu juga salah satunya ada pendampingan untuk pembuatan NIB dan halal oleh Bu Rini. Bu Rini dari perindustrian karena beliau juga ya Bu Winda ya. Dia juga salah satu untuk pendampingan penyuluh ya. Karena di situ alhamdulillah beliau dari teman-teman kita kemarin yang peserta itu buat NIB dan halal gratis yang programnya. Nah, jadi dari sini alhamdulillah kita telah bersama-sama bisa saling berkolaborasi setelah ini bagaimana kita peningkatan untuk UMKM Kota Dumai gitu.
Jadi nanti kita sinkronkan lagi program-program apa selanjutnya yang akan kita buat. Nah, untuk program dari saya sih pengen juga ya UMKM itu diberikan motivasi, karena selama ini belum ada pernah pelatihan tuh yang memotivasi mereka mau kemana mereka, mau bagaimana mereka. Nah, jadi perlu juga itu mereka diberikan semangat atau untuk mereka tuh lebih membuka mindset mereka untuk positive thinking. Nah, itu perlu menurut saya. Kayaknya nanti bisa kita sama-sama saling bekerja sama, saling berkolaborasi untuk depannya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ma dan rekan hadir. Saya mungkin menambahkan dan untuk melengkapi apa yang diinginkan oleh pihak LPPM Putri, di mana kita bisa saling bersinergi, iri saling membantu. Pak Endro, itu Isnaker sudah menyampaikan, Dinas UMKM sudah menyampaikan. Terkait dengan program Kadin 2023, dari beberapa program memang ada yang 5 yang memungkinkan untuk kita saling beririsan, Pak Endro. Yang pertama, program pengembangan pasar. Terkait dengan program pengembangan pasar ini ada 2 poin yang menjadi fokus kita adalah pertama pasar lokal, yaitu bagaimana UMKM masuk pasar retail. Kalau kita contohkan Bumbu Masak Mulia sudah cukup menguasai di pasar tradisional, namun baru akan merambah ke pasar retail. Poin yang kedua dari program pengembangan pasar adalah tadi disampaikan Pak Nora, itu terkait dengan ekspor UMKM dan sudah difasilitasi oleh Dinas Perdagangan, terbentuklah tim fasilitasi UMKM ekspor. Maka poin keduanya adalah kita akan mengembangkan pasar ekspor, memanfaatkan depo kontainer yang merupakan inisiasi dari Kadin Kota Dumai, mensinergikan BUMD, PT Pembangunan Dumai dan Pelindo. Negara tujuannya saat ini Malaysia, karena hub yang ada di Asia Tenggara, Singapura dan Auckland, Malaysia. Walaupun sudah berjalan juga melalui kapal kayu membawa beberapa komoditi pertanian. Yang kedua adalah pengembangan pertanian keladi. Untuk kita ketahui ratusan ton tiap minggu dari Dumai diekspor keladi ke Malaysia. Sampai di sana ada yang diolah dan ada di reekspor. Salah satunya yang diolah adalah biskuit keladi, dijual lagi ke Dumai, Bu Sekretaris LPPM. Artinya pengembangan pertanian keladi ini memungkinkan untuk kita saling beririsan bagaimana menjadikan produk olahan. Yang ketiga, program yang ada di Kadin ini adalah Dumai sentralisasi kota perdagangan, komoditi produksi provinsi tetangga. Dengan letak geografis memungkinkan dan sangat memungkinkan Dumai menjadi sentral perdagangan Provinsi Riau, khususnya dan umumnya adalah komoditi yang dari sebagian Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Nah, ini yang menjadi program ketiga. Yang keempat adalah pengembangan bisnis dan peningkatan mutu. Ini terkait dengan mekanisasi, teknologi tempat guna. Kalau kita contohkan lagi dengan Buya, kemarin Bapak Ibu sudah melihat sangat sederhana hasil olah pikir dari Buya Tamatan Nurdi, jurusan biologi, ternyata bisa memodifikasi mesin, Bu Sekretaris. Walaupun sangat sederhana, tapi sudah berjalan 30 tahun. Butuh sentuhan dari Pak Dodi, tim ahli mekanisasi UNRI. Tadi sampaikan Pak Endro seperti itu. Yang kelima ini tadi sampaikan Pak Andi Kurniawan, termasuk Bu Ma dan kawan-kawan yang lain. Ini terkait dengan permodalan. Nah, Kadin di program 2023 melakukan fasilitasi permodalan. Tentu tahap awal memfasilitasi ke bank miliknya orang Riau, katanya Bank Riau Kepri Syariah. Dan yang poin keduanya adalah investor. Kita contohkan bagaimana besarnya Gojek, tapi kita butuh orang dari luar negeri. Jadi bagaimana
pengalaman yang Buya dalam bumbu masaknya, tapi kita butuh sentuhan atau dukungan dari pemuda-pemuda lokal ya Buya. Nah, itu mungkin difasilitasi oleh Pak Anwar ya, sudah bersinergi dengan salah satu perusahaan yang ada di Kota Dumai. Nah tadi ada pertanyaan yang juga disampaikan oleh Mas Agus yang ini juga akan saya tanyakan, seberapa banyak target UMKM yang akan menjadi target kita dalam program ini, sehingga ini bisa dijadikan program dan terukur perencanaannya. Mungkin itu Pak Edro, silakan di respon.